Ibu Koni. Selamat pagi Bu Leoni. Apa kabar hari ini Ibu Koni? Ya, puji Tuhan kalau baik selalu. Ya. Jadi terima kasih Ibu Koni sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan saya, dan juga terima kasih banyak karena Ibu Koni juga bersedia untuk melakukan supervisi kelas. Ya. Baik Ibu Koni, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Koni. Pertanyaan yang pertama, dalam pembelajaran Ibu Koni hari ini, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik? Terima kasih Bu. Pembelajaran hari ini, materi yang saya pilih itu tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, di situ ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi setiap organ pencernaan pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mampu memahami proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi ada 3 ya Bu Koni? Iya, ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga itu, peserta didik dapat memahami proses pencernaan pada manusia. Ya, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Koni. Ya, dari tujuan pembelajaran yang ada, apa area pengembangan yang akan dicapai? Dari 3 tujuan pembelajaran yang saya sudah tuliskan, saya ambil hari ini. Di situ saya ingin peserta didik, saya akan bagi dalam 3 kelompok. Di situ saya nilai keaktifan diskusi kelompok, dan di situ peserta didik saya melihat karena dari peserta didik itu banyak yang belum aktif saat proses pembelajaran itu, ada yang kurang aktif, ada yang aktif, sehingga saya bagi sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing, supaya siswa yang kurang aktif itu dengan adanya diskusi kelompok, mereka juga aktif dalam belajar diskusi kelompok, saling tukar pendapat, tukar pemahaman dengan teman kelompok, sehingga tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik. Dan di situ saya juga mengelompokkan kelas. Dalam pengelolaan kelas itu saya bagi berdasarkan minat dan belajar dan gaya belajar siswa itu berdasarkan auditori, visual, dan juga kinestetik. Jadi bagian yang saya amati ada 2 ya Bu Koni. Ya. Yang pertama itu keaktifan siswa, dan yang kedua itu pengelolaan kelas. Ya. Terus saya lanjut lagi Bu Koni, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, apa strategi pembelajaran yang Ibu Koni siapkan? Baik, strategi pembelajaran yang saya siapkan di sini, strategi pembelajaran yang saya pilih atau saya ambil, di situ saya ambil pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 bagian, yaitu seperti tadi yang saya sudah jelaskan, itu ada auditori, konten, proses, dan visual, atau yang tadi saya sudah tahu itu ada auditori, visual, dan kinestetik. Nah, di sini saya siapkan 3 materi, yaitu
proses, konten, dan produk. Itu 3 materi yang saya siapkan. Nah, konten itu saya siapkan materi berupa materi ajar yang saya sudah print out sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, dan juga materi yang sudah ada di buku paket siswa. Itu materinya sudah ada di situ. Nah, prosesnya itu bagaimana siswa dapat memahami tujuan pembelajaran hari ini. Dalam proses belajar, ada yang tidak memahami materi di dalam buku, saya bisa kasih video pembelajaran atau gambar-gambar yang saya sudah sediakan, sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa bisa tercapai, bisa memahami dengan baik. Dan juga di situ saya sediakan LKPD, sehingga prosesnya sangat jelas, baik, siswa memahami. Nah, produknya itu hasil akhir dari diskusi, hasil dari materi dan juga LKPD yang saya sudah bagikan dan mereka diskusi dalam kelompok. Itu produk akhirnya. Diskusi kelompok itu hasil akhirnya berapa. Dan juga produk berikutnya itu sebagai refleksi diri dan umpan balik dan kesimpulan materi hari ini dari 3 tujuan pembelajaran yang kami pelajari hari ini. Apakah hasilnya memuaskan atau tidak memuaskan? Itu sekian. Dan yang berikut, bagian kedua itu saya menyiapkan pembelajaran dalam bentuk PPT. Di situ saya menyiapkan PPT, ada gambar yang saya tampilkan lewat slide PPT-nya, dan juga saya memilih. Yang ketiga itu saya memilih model pembelajaran yang saya gunakan itu, yaitu model pembelajaran discovery learning. Itu yang saya gunakan. Nah, yang terakhir metode pembelajaran yang digunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Itu yang saya gunakan untuk pembelajaran hari ini siswa bisa tercapai. Jadi baik Ibu Poni. Jadi strategi yang Ibu Poni siapkan itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 langkah, yaitu ada konten, ada proses, dan juga ada produknya. Yang kedua itu Ibu Poni menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PPT ya. Terus yang ketiga itu model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran discovery learning. Dan yang keempat adalah metodenya tadi yang digunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab ya. Jadi bagi Ibu Poni, percakapan pra observasi kita sampai di sini saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu Poni lakukan di kelas. Dan saya setelah melakukan observasi kelas, kita akan kembali lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu Poni. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Semua sehat selalu? Sehat. Apakah sudah siap untuk kita belajar hari ini? Sudah. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kita cek kehadiran dulu. Kita cek kehadiran dulu. Yang tidak masuk hari ini siapa?
Sekretaris semua hadir? Ya. Oke, semua hadir. Oke, semua hadir. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, yang meminta semua berdiri, kita speaking dulu. Kita speaking dulu, baru kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semua tahu? Tahu. Oke, dengan semangat kita menyanyi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita tulis kesepakatan kelas bersama dulu. Sehingga proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Oke, kesepakatan yang pertama itu apa? Silakan. Tidak ribut. Yang kedua siapa? Silakan. Tidak makan yang pelajaran berlangsung. Tidak makan. Bila, silakan. Yang ketiga. Menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Oke, yang keempat silakan. Bagaimana? Saling bekerja sama. Oke, masih ada? Silakan. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ini keluar 1 kali. Oke, ini cukup 6 poin saja kesepakatan kita bersama. Lebih dari itu masing-masing kita disiplinkan diri sendiri. Bisa? Bisa. Oke. Kita masuk di materi kita hari ini. Pertemuan kita hari ini kita masuk di sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang kita pelajari bersama. Yang pertama,
Oke. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu memahami organ-organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Kita harus tahu berapa banyak organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Kita sudah tahu berapa banyak organ, kita harus tahu dia punya fungsi itu bagaimana. Fungsinya bagaimana. Setelah itu, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu memahami proses pencernaan pada tubuh manusia. Proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Seperti awalnya itu kita cacat atau kita makan di rumah, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu masuk melalui mulut hingga sampai di bagian anus. Nah, organ yang terdapat pada tubuh manusia itu terbagi atas 2 macam. Di situ ada organ pokok dan organ tambahan. Nah, sebelum kita masuk di materi kita hari ini, saya mau cek kembali materi yang minggu lalu. Pertemuan minggu lalu itu tentang apa? Struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Silakan tepuk tangan dulu untuk teman Mila. Teman Mila masih ingat materi kita pertemuan minggu lalu. Itu kita pelajari tentang struktur dan fungsi organ yang terdapat pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi organ yang terdapat pada sistem pencernaan tubuh manusia. Bisa paham? Bisa. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini, pelajarannya itu dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagi kalian berdasarkan kelompok. Dalam kelompok itu ibu akan nilai. Dalam kelompok itu kamu aktif, semua dalam kelompok itu diskusi kerjasama dengan baik. Dan juga saya nilai keaktifannya itu. Apakah ini benar-benar kerjasama atau hanya dia duduk tenang dan diam saja, dia tidak tahu apa pelajaran kita hari ini. Bisa paham? Bisa. Oke. Nah, kita masuk dalam pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ada siapkan 2 pertanyaan. Itu pertanyaan pretest begitu. Ada 2 pertanyaan. Bisa lihat? Bisa. Oke, 2 soal pretest ini, setelah itu kita akan duduk berdasarkan kelompok dan kita diskusi LKPD yang Ibu sudah siap. Silakan tulis nama, kelas, hari tanggal, dan pretest kita. Langsung dijawab tidak usah tulis soal. Langsung jawab. Setelah itu baru kita masuk di materi kita hari ini untuk menjawab tujuan pembelajaran kita.
Oke, waktu pretestnya ini 2 menit saja. Bisa toh? Langsung kau jawab. Sudah selesai? Jangan lihat buku dulu. Ini untuk tes kau punya pemahaman awal. Apakah sebelum kita masuk di materi, sesungguhnya materinya itu kau paham tidak? Organ yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan adalah titik. Yang kedua itu enzim yang dihasilkan oleh mulut untuk memecah karbohidrat adalah enzim titik. A. Amilase, B. lipase, C. pepsin, D. tripsin. Silakan jawab, Sa. Tidak apa-apa. Jawab, Sa. Setelah itu baru kita masuk di materi. Ada yang sudah? Yang sudah kumpulkan. Semua sudah? Sudah. Oke. Oke, kita masuk di materi kita hari ini untuk menjawab 3 tujuan pembelajaran ini. Untuk menjawab 3 tujuan pembelajaran hari ini, saya sebelum kita duduk berdasarkan kelompok, saya jelaskan dulu materi kita hari ini. Silakan perhatikan di slide. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk proses makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa makanan. Nah, fungsi utama mencerna makanan itu menyerap nutrisi dan mengeluarkan sisa. Nah, sebelum itu kita harus ketahui organ pertama itu, organ utama yaitu mulut. Yang kedua, organ kedua itu kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Usus besar dan anus atau yang biasa disebut dengan rektum. Nah, ini organ utama, organ pencernaan utama yang terdapat pada tubuh manusia. Itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini
pilih organ yang berperan aktif. Organ pencernaan utama. Nah, yang berikut organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan itu yang pertama hati, yang kedua kantong yang kedua, yang ketiga pankreas. Nah, ini yang disebut dengan organ tambahan. Organ tambahan yang membantu proses pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Bisa paham? Bisa. Nah, di sini mulut itu berfungsi sebagai tempat awal pencernaan. Itu mulut ini yang berfungsi untuk memecahkan, menghaluskan makanan agar mudah masuk ke dalam kerongkongan. Sampai di kerongkongan ada satu gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik tersebut yang mampu membolak-balik, meramas-ramas dan mendorong makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Bisa paham? Nah, yang berikut kerongkongan, lambung, usus halus. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, fungsi dari usus halus itu adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Tempat utama penyerapan nutrisi itu terdapat di usus halus. Itu organ tambahan itu hati dan pankreas. Yang kedua, hati itu menghasilkan empedu dan membantu memecahkan lemak. Itu fungsi dari hati. Sedangkan pankreas itu menghasilkan enzim yang membantu memecah protein. Oke. Nah, untuk kita memahami lebih dalam dari materi ini, saya akan membagikan data PD untuk kita diskusi kelompok. Silakan bawa punya kursi di sini. 2 orang di kanan. Jadi kamu 1 kilo. Kalau balik kami jadi cuma ini sudah duduk berdasarkan kelompok. Sudah boleh kursi duduk kelompok, duduk sesuai dengan kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini ada 2 pertanyaan di sini. Ini kamu bisa pilih salah satu yang pertama atau kamu mau pilih yang pertama. Jadi kamu tulis jawabannya di sini, nama kelompok. Kamu tulis, kamu mau pilih nomor 2 atau nomor 1, tulisnya di sini, di bagian bawah sini. Tulis yang rapi, usahakan anggota kelompok harus tahu kamu mau
materi hari ini kamu punya kapabilitas itu bagaimana? Semua anggota kelompok harus paham fungsi dari organ-organ tersebut. Bisa dong? Kerjasama yang baik. Di kelompok kalau dalam tiga, kamu punya aktivitas hijau, kamu punya di sini bacalah teks di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya di teks di sini. Pertanyaan kalian dimulai dari mana dan dulu dimakan ibunya dan mencampurkan dengan review. Nah, pertanyaannya di sini ada dua. Sebutkan proses pencernaan makanan dari mulut hingga ke usus besar. Yang kedua itu mengapa asam lambung penting dalam proses pencernaan. Ini kamu punya. Di sini kamu jawab di bagian bawah sini. Kamu tulis jawaban di sini. Kamu punya hasil kerja tulis di sini. Setelah itu nama kelompok. Nama kelompok juga kamu tulis di sini. Ingat kamu 5 orang ini harus tahu ini proses pencernaan jadi pada tubuh manusia itu seperti apa. Bisa dong? Ini kelompok kamu punya jelaskan ini mengenai organ pencernaan. Ini gambar sudah ada di sini. Itu sudah saya baca di sini. Silakan kamu sebutkan yang ditunjuk nomor 1 ini itu nama organ apa. Yang berikut nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu nama organnya apa. Silakan kamu tulis dan kamu tempelkan. Jadi saya kasih stiker. Kamu angkat ini. Tinggal kamu sesuaikan bagian organ pertama yang mana, organ kedua, ketiga, dan seterusnya sampai di organ terakhir. Usahakan semua tahu ini nomor 1 ini yang ditunjuk oleh Pak nomor 1 ini organ apa. Semua harus tahu. Sekarang ada satu orang yang baru. Kamu lihat di sini, taruh di situ kamu dari di sini. Setelah itu kamu akan maju di depan, lanjutkan setting, presentasi depan, kamu jadi nomor 1 itu ini organ apa? Lanjutkan dari sini. Bisa paham ya? Bisa. Ini semua harus tahu organ pertama itu fungsi apa, kedua di dalam kita mulut ini data apa. Jika itu makanan itu mudah masuk ke dalam
Waktu diskusi kita 5 menit saja. Sambil bekerja, saya ambil nilai. Apakah dalam diskusi, kalau benar-benar aktif dalam diskusi atau kan duduk tenang. Jadi kelompok sudah selesai. Saya suka harus selesai. Diskusi ini kita kerjasama. Kita harus kerjasama dari teman. Misalnya teman ini Dika tidak tahu ini gambar ini yang ditunjuk ini dia bernama apa. Nah, dari situ kita saling melengkapi. Dari teman ini bilang kasih tahu ini nama organ ini begini. Dari situ kita suka tahu. Setelah itu pindah lagi organ berikut. Ini yang ditunjuk oleh tanah nomor 6 ini dia punya nama organ apa. Setelah itu kamu tulis. Semua paham toh? Semua harus mengerti ada materi hari ini untuk menjawab tujuan pembelajaran ini. Kita mengenai organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Setelah itu kita harus tahu dia punya fungsi. Fungsi dari mulut apa, pikiran omongan, lambung, usus besar itu fungsinya bagaimana? Kita harus tahu itu.
yang telah bisa dong? Diskusi yang baik kita semua paham. Misalnya ini teman satu dia sampaikan dulu dan teman satu lanjutkan jadi semua tahu, semua mengerti kita punya tujuan hari ini bagaimana. Sebutkan saja. Di dalam kulit itu ya terdapat enzim amilase. Itu enzim amilase ya membantu proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut. Proses pencernaan makanan yang terdapat di mulut itu proses pencernaan secara mekanik itu yang terdapat di mulut karena dibantu oleh gigi dan juga enzim amilase. Sedangkan proses pencernaan secara kimia itu terdapat di amibus. Itu proses pencernaan secara kimia itu dibantu oleh enzim pektin dan ini. Itu yang terdapat di lambung. Bisa semua selesai kan? Kita presentasi. Yang sudah selesai silakan kau baca kembali, diskusi kembali dengan kau punya teman. Mungkin saat tadi kau jelaskan, kau punya teman belum paham, silakan diskusi kembali, cek kembali, supaya semua benar-benar mengerti kita punya tujuan hari ini. Jangan sampai teman yang lain ada duduk tidak paham apa yang kita pelajari hari ini. Usahakan kita semua yang ada di sini harus tahu. Pulang itu kita harus bawa pulang sesuatu yang bagus. Jangan sampai pulang kita hanya mau pulang kosong begitu saja. Kalau ketika sudah paham hari ini sudah tahu diurutkan prosesnya bagaimana. Iya. Tidak mungkin kau makan itu yang makanan. Kau makan nasi ayam. Ini nasi ayam kita di mulut terus. Tidak mungkin begitu. Kalau mau begitu berarti kita tidak ingin menjaga keseimbangan. Pasti kita sumati. Kalau tidak ada organ pencernaan, hanya ada salah satu organ sana, hanya ada mulut sana. Ini makanan semua yang kita makan hanya tersimpan di mulut. Berarti kita tidak hidup lagi.
Yang serius, jangan main gila. Jadi kalau ada yang main gila, benar-benar harus pahami materi yang ini. Kalau sudah kerja, ambil buku paket, baca gimana materi buku paket. Sudah tulis di punya buku, lihat semua materi buku paket. Supaya kau paham. Semua sudah? Sudah. Yang sudah lihat kembali, saling tukar pendapat dengan anggota kelompok. Teman, kau sudah paham kita punya materi kau belum? Supaya semua mengerti. Rini dengan teman-teman, Moni, silakan cek kembali. Rini kau sudah paham kita punya materi belum? Harus semua paham. Jangan sampai hanya Moni bisa yang paham, semua yang lain tidak mengerti. Semua harus mengerti kita punya tujuan hari ini. Oke, kita mulai sudah selesai semua. Kita mulai sudah. Kita presentasi. Sebelum kita presentasi, kita menyanyi satu lagu dulu supaya kita semangat. Kita menyanyi lagu apa? Kita menyanyi lagu Pelajar Pancasila. Kita ulang kembali kita punya lagu Pelajar Pancasila. Lebih semangat lagi. Silakan semua berdiri. Oke, yang semangat dan oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia. Berkebinekaan lokal, bangsa yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Mila dan teman-teman. Ini keras suara. Semangat, kita baru Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik teman-teman, di sini kami akan memberitahukan tentang struktur organ pencernaan pada tubuh manusia. Pada anak panah yang pertama, di sini menunjukkan organ manusia yang disebut dengan mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Anak panah yang kedua menunjukkan pada organ tumbuhan organ tubuh manusia yang disebut dengan kerongkongan atau esophagus.
Pada anak panah yang ketiga, menunjukkan pada organ tubuh manusia yang disebut dengan hati. Pada anak panah yang keempat, ditunjukkan pada organ tubuh manusia yang disebut dengan lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pada anak panah yang ditunjuk nomor 5 adalah organ tubuh manusia yang disebut dengan usus halus. Pada anak panah nomor 6 ditunjukkan pada organ tubuh manusia yang biasa disebut dengan usus besar. Dan yang terakhir adalah anak panah yang ditunjuk nomor 7 yang biasa disebut dengan anus atau rektum. Jadi sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau kasih masukan atau ada pertanyaan mengenai dengan organ-organ pencernaan yang teman-teman sudah paparkan hari ini. Silakan. Dari kelompok 2, 3, silakan. Silakan. Tidak ada. Di semua paham materi yang disampaikan kelompok 1 paham. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk teman. Silakan. Kami akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi hari ini adalah sistem pencernaan manusia berperan penting dalam menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan membuat zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membahas tentang 5 organ pada tubuh manusia beserta fungsinya. Ada 5 organ pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar. 1. Mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat makanan mulai dihancurkan, makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai tempat makanan berpindah dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung.
Lambung berfungsi sebagai tempat makanan dihancurkan lebih kecil dengan bantuan cairan asam. Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat nutrisi dan makanan diserap oleh tubuh. Yang terakhir, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat air diserap dan sisa makanan diubah menjadi kotoran. Jika ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan, silakan. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Kesimpulan yang kami ambil dari kelompok kami adalah kami dapat mengetahui organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Demikian hasil presentasi kami atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Kelompok 3, silakan. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Ibu Presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Kami membahas tentang proses pencernaan makanan. Soal nomor 1, sebutkan urutan proses pencernaan makanan dari mulut hingga ke usus besar. Tahapan pencernaan makanan. 1. Mulut. Makanan dikunyah dan bercampur dengan air. 2. Kerongkongan. Makanan ditelan dan masuk ke lambung. Lambung makanan dan air asam. Usus halus nutrisi dari makanan diserap oleh tubuh. Usus besar sisa makanan yang tidak tercerna terbentuk menjadi kotoran yang dikeluarkan. Soal nomor 2, mengapa asam lambung penting dalam pencernaan? Karena asam lambung membantu menghancurkan makanan menjadi lebih kecil supaya tubuh mudah menyerap nutrisi. Selain itu, asam lambung juga mempunyai kuman atau bakteri yang mungkin masuk bersama makanan. Jika ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Oke, silakan kelompok 2, kelompok 1 mau bertanya, kasih masukan tentang materi dari kelompok 3. Silakan. Pas, tidak ada yang bertanya. Semua mengerti materi yang disampaikan kelompok 3? Oke. Tepuk tangan untuk tangan kelompok 3. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya dalam tim, dalam kelompok, sehingga dapat mempresentasikan hasilnya dengan baik. Oke, nah, yang berikut kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Dari 3 tujuan pembelajaran yang kita sudah pelajari, kita dapat menyimpulkan semua. Dari kita mengamati organ-organ pencernaan, setelah itu kita menjelaskan fungsi, dan kita memahami proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Awal makanan masuk dari mulut, setelah dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, lambung, dan berakhir pada anus. Anus itu atau rektum yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak berfungsi lagi di dalam tubuh manusia. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan, Bapak.
Terima kasih atas waktu diberi kepada saya. Di sini saya menyampaikan tentang kesimpulan materi hari ini. Saya ambil kesimpulan hari ini adalah kita dapat mengetahui organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia dan dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan serta dapat memahami proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Oke, tepuk tangan untuk channel. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan lagi selain teman Opa? Ada lagi? Silakan. Terus semua sudah paham? Sudah mengerti? Oke. Nah, di sini saya akan memberikan soal pretest untuk kita mengetahui hasil akhir kita setelah kita pelajari materi ini. Kira-kira nilai yang tadi pretest itu meningkat atau dia tetap begitu? Bisa paham? Oke, yang sudah dapat kertas silakan kau tulis post test hari ini untuk mengetahui baca baik soalnya. Baca baik soal, pahami baru jawab. Sudah. Baca baik soal baru jawab. Sudah. Baca baik soal ini. Setelah itu kita periksa memang.
Kenapa ini Opa dan teman-teman? Ada apa? Kerja masing-masing, bukan kalau diskusi sama-sama. Ini anak setelah itu Oke, yang sudah kumpul, sudah selesai, silakan melihat materi di buku paket hari ini. Kita punya materi hari ini. Bagian poin mana yang kau belum paham? Semua sudah? Sudah. Oke. Dari hasil presentasi, mari sudah. Bilang semua sudah, baru tidak pun. Yang ketawa ini ada. Oke. Dari hasil postes ini cukup bagus, ada peningkatannya. Dari pretest tadi yang di bawah sekarang sudah naik level, sudah meningkat. Semua sudah bagus hasilnya hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Dari materi sistem pencernaan hari ini semua sudah pahami dengan baik. Oke. Sebelum kita lanjut materi di kegiatan kita, yang mau bertanya dari tadi penjelasan 3 tujuan pembelajaran hari ini, diskusi dalam kelompok, yang belum paham bagian mana silahkan yang mau bertanya. Materi kita hari ini semua sudah paham, sudah mengerti, sudah mengerti materi hari ini.
sudah mengerti materi hari ini, silakan kau lihat materi di buku paket ini. Kau lihat kembali bagian poin mana yang kau belum paham, kau belum tahu dia punya maksudnya bagaimana. Silakan kumpul hasil KPD tadi supaya sudah bisa. Punya KPD itu silakan kau baca materi di buku paket itu. Mungkin bagian poin mana yang kau belum paham. Yang ketawa tidak boleh ketawa, berhenti ketawa dulu. Atau ada lucu apa? Harap tenang. Semua sudah mengerti, tidak ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tulis refleksi. Kita refleksi diri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari 3 tujuan pembelajaran hari ini, apa yang kau pahami materi kita hari ini, kau senang atau bagaimana, kau paham atau bagaimana, silakan kau tulis dan usul saran apa yang kau mau buat supaya kita perubahan di pertemuan berikut. Silakan kau tulis. Silakan. Silakan kau tulis perasaanmu hari ini. Perasaanmu hari ini kita belajar kau rasa bagaimana. Usul saran yang kau mau buat, kau kasih untuk kita lanjut pelajaran pertemuan berikut itu apa yang kita mau lakukan. Silakan. Silakan tulis, setelah tulis maju dan tampil di depan di cerita yang sudah disediakan.
Oke, semua sudah selesai? Sudah tulis, refleksi? Sudah. Oke. Saya mewakili, saya baca beberapa saja untuk hari ini. Refleksi hari ini. Nah, di sini dalam proses pembelajaran hari ini saya sangat senang karena saya bisa tahu tentang organ-organ pada tubuh manusia. Hari ini saya sangat senang. Nah, yang berikut hari ini saya sangat senang karena saya bisa belajar pelajaran IPA tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Hari ini kita semua tahu organ-organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata saya makan ini makanan ini masuk dari sini, tersimpan dari sini, lewat sini dan keluar dari sini. Yang makanan kita makan itu dia punya gizi, yang nutrisinya itu ya tersimpan di dalam kita punya tubuh. Dan dia punya zat sisa, zat sisa itu yang tidak berfungsi lagi di dalam kita bertubuh, itu yang dibuang lewat kotoran. Itu berupa feses. Itu yang tidak berfungsi lagi. Dia punya kasar. Dia punya zat sisa lagi yang tidak layak lagi diolah oleh tubuh kita. Itu dikeluarkan lewat anus. Itu berupa feses. Awal kita makan mie ayam, aduh ini aroma mie ayam enak sekali. Setelah itu proses terjadi di dalam kita punya tubuh. Kita 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian kita kasih keluarkan lewat feses, itu dia tidak ada aroma yang sedap lagi seperti awal kita makan itu. Itu aromanya sudah beda, aromanya tidak sedap lagi. Itu yang disebut dengan feses. Itu zat sisa. Itu zat yang beracun, yang tidak berfungsi lagi diolah oleh tubuh kita. Yang baik tersimpan di dalam tubuh kita sehingga kita sehat, kita tambah kuat. Dan tidak baik lagi itu yang dikeluarkan melalui feses. Oke, bisa paham? Bisa. Materi hari ini siapa yang baru mengerti? Pas. Semua sudah mengerti? Sudah. Semua sudah paham? Oke. Nah, untuk pertemuan kita lebih lanjut, pertemuan berikut, kita akan melanjutkan di bagian nutrisi. Jenis-jenis nutrisi apa yang kita harus masukkan di dalam tubuh kita supaya tubuh kita kuat, sehat. Kita akan pelajari materi berikut itu tentang jenis-jenis nutrisi.
nutrisi apa yang sangat penting bagi tubuh kita. Silahkan pulang tahu baca buku paket atau melihat sumber di internet atau di mana. Silahkan kau pelajari materi itu tentang jenis-jenis nutrisi. Pertemuan berikut kita akan lanjut di jenis-jenis nutrisi. Jadi kita tahu makanan apa yang layak atau bagus, yang punya gizi banyak, gizi tinggi atau protein tinggi yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Tidak sembarang semua makanan kita masukkan di dalam tubuh kita. Itu pertemuan berikut kita akan bahas tentang jenis-jenis nutrisi. Bisa paham, bisa mengerti. Bisa. Hari ini materi kita 3 tujuan pembelajaran hari ini bisa paham. Bisa. Dari 3 kelompok ini anggota kelompok semua mengerti. Semua paham. Semua tahu organ-organ yang terdapat di dalam tubuh kita. Kalau misalnya di dalam tubuh kita ada organ yang tidak berfungsi lagi, itu akibatnya apa yang terjadi di dalam kita? Penyakit. Kita bisa mati. Kalau misalnya organ mulut, di dalam kita mulut tidak ada luka besar yang tumbuh di sini. Nah, bagaimana kita menerima ini makanan dengan baik? Pasti kita tidak makan, kita sudah lapar dan akhirnya kita sakit dan mati. Oke, bisa. Oke, silakan kau menyimpan kau punya buku. Setelah itu kita tutup kegiatan kita hari ini. Isi kau punya buku, kau punya tas, buku paket satu orang kumpul dulu. Satu orang kumpul buku paket. Yang bertugas berdoa siapa? Muni Halim. Silakan. Kumpul buku paket dulu, setelah itu kita berdoa. Ingat tugasmu itu pulang pelajari kembali materi hari ini. Pelajari kembali materi hari ini. Jangan kau pulang simpan buku baik-baik, rapi-rapi, tidak lihat kembali. Oke, tenang saudara. Kita berdoa, teman Muni akan beri kita. Silakan. Tuhan yang di surga, terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar kami dari awal pelajaran hingga berdoa. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu.